Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di dunia olahraga, setiap detik itu bisa menentukan segalanya ya. Bisa menang, bisa kalah, atau bahkan bisa hidup dan juga mati tuh teman-teman. Masalahnya karena saking adrenalin itu lagi tinggi-tingginya nih, semangatnya nggak mau kalah tuh bisa berubah menjadi sebuah bencana besar loh. Mulai dari cedera fatal sampai insiden yang tidak seharusnya terjadi. Penasaran nggak gimana kisah lengkapnya? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Level 1. Kecelakaan sepeda. Pada 15 Agustus 2020, pembalap sepeda asal Belgia bernama Remco Evenepoel mengalami kecelakaan parah waktu dia tuh lagi ikut lomba, teman-teman. Waktu itu dia lagi ngebut banget, teman-teman, dengan kecepatan 85 km per jam. Cuma kayaknya dia lupa deh kalau di depannya itu ada tikungan ke kiri yang begitu tajam. Di saat pembalap di depan itu berhasil menikung dengan mulus, Remco ini gagal. Terlalu ngebut lah dia soalnya. Pada akhirnya, tembok yang ada di jembatannya dihantam dengan begitu keras sampai akhirnya masuk ke jurang sedalam 9 meter. Waktu tim medis datang buat ngasih pertolongan, Remco sudah tergeletak dan gak bisa bergerak sama sekali. Setelah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan, ternyata tulang panggulnya patah serta paru-paru kanannya itu jadi memar semua. Ya, meskipun harus istirahat lama biar pulih, tapi Remco harusnya bersyukur ya. Gak semua orang loh jatuh dari 9 meter bisa selamat. Mobil terbang. Kalian udah pernah nonton Gran Turismo belum? Ingat nggak waktu pemeran utamanya kecelakaan di sirkuit? Nah, itu ada kejadian ya beneran, teman-teman. Jadi, pada tanggal 28 Maret 2015, pembalap Inggris bernama Jan Mardenborough ngalamin kecelakaan parah setelah 90 menit berjalan. Mobil yang dia pakai ini benar-benar melayang di udara, teman-teman. Lalu menghantam pembatas yang ada di pinggir treknya dan terbang tepat ke arah penonton. Akibatnya, satu orang penonton tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Jan Mardenborough sendiri selamat tanpa cedera fisik yang parah ya. Dan balapan pun langsung di stop tuh, yang membuat suasana sirkuit di sana auto berubah menjadi mencekam. Lalu dari sini, Jan terus dihantui rasa bersalah yang lama banget tuh. Bahkan dia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up demi bisa menyembuhkan traumanya itu. Balapan kuda. Berikutnya menurut gue sih cukup aneh dan tragis dalam sejarah olahraga ya. Jadi teman-teman, di tahun 1923, Frank Hayes hanyalah seorang pelatih kuda tuh berusia 22 tahun yang bermimpi buat jadi seorang joki profesional. Masalahnya, berat badannya tuh sekitar 64 kg, yang mana dianggap terlalu berat buat ikut balapan. Alhasil dia nggak makan sama sekali tuh selama 5 hari dan bisa nurunin beratnya ke titik yang ideal. Namun dari situlah masalahnya tercipta. Waktu hari balapan tiba, Frank naik ke pelana dengan kondisi tubuhnya tuh lemah, tapi wajahnya penuh semangat. Di tengah balapan, Frank Hayes menderita serangan jantung hebat dan meninggal dunia seketika di tempat. Ajaibnya, kudanya tetap berlari sampai ke garis finish di urutan pertama. Penonton yang awalnya ikut senang baru sadar tuh kalau sang joki telah meninggal saat tubuhnya Frank jatuh ke tanah. Frank Hayes pun mencatat sejarah sebagai joki pertama dan juga satu-satunya yang menang balapan resmi dalam keadaan sudah meninggal. Kudanya yaitu Sweet Kiss tidak pernah balapan lagi dan mendapat julukan Sweet Kiss of Death. Level 2. Petinju wanita. Disclaimer dulu ya, Becky Zarlentis ini bukan petinju profesional, teman-teman. Dia itu dosen geografi berusia 34 tahun yang suka banget sama tinju sebagai hobinya. Sayangnya tapi tuh, olahraga yang begitu dicintainya ini yang berujung mengambil nyawanya tersebut. Jadi pada tanggal 2 April 2005, dia janji lah tuh buat ikut bertanding di Colorado Golden Gloves sebelum mutusin buat pensiun selama-lamanya. Semuanya berjalan normal hingga ronde ketiga tuh. Bahkan, Becky juga saat itu unggul di skornya juri pada saat itu. Tapi sayangnya, waktu masuk ronde ketiga, semuanya berubah dalam sekejap. Pukulan ke arah pelipisnya si Becky bikin dia tuh langsung jatuh tersungkur tidak bergerak. Bahkan meskipun sudah dibawa ke rumah sakit dan juga operasi darurat juga nih, pendarahan di otaknya nggak bisa diselamatkan. Sejak saat itulah Becky tuh nggak pernah sadar lagi, teman-teman, dan meninggal keesokan harinya. Kejadian tragis ini resmi menjadikan Becky Zarlentis sebagai wanita pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang meninggal akibat cedera dalam sebuah pertandingan tinju resmi. Pertandingan yang seharusnya menjadi penutup karirnya yang manis tuh justru berakhir menjadi sebuah tragedi ya. Tersangkut di tepi arena.
Kevin Pearce ini adalah bintang muda di dunia snowboarding. Bayangin teman-teman, di usianya masih 22 tahun, dia udah jadi tulang punggung negara Amerika di Olimpiade tahun 2010 coba. Semua orang pokoknya yakin tuh kalau dia bakal menang medali emas. Namun pada malam tahun baru 2009, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Saat berlatih sebuah trik super sulit, papan seluncurnya tuh tersangkut di tepi arena, membuatnya terhempas dengan wajah terlebih dahulu menghantam dinding es. Dampaknya dia menderita cedera otak traumatis yang parah dan harus dibuat koma selama 10 hari untuk menyelamatkan nyawanya tersebut. Saat sadar, dia bahkan harus belajar ulang teman-teman hal-hal paling dasar seperti berjalan dan juga berbicara. Kecelakaan itu juga merusak ingatan, penglihatan, dan koordinasinya secara permanen ya. Dari sini dia benar-benar mengubur mimpinya buat jadi juara dunia. Tragis banget kan? Serangan jantung. Anak bola mah harusnya inget nih ya sama kejadian kali ini. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 saat pertandingan Euro antara Denmark melawan Finlandia kemarin. Satu dunia nih mungkin menahan nafas dan dibuat shock berat juga pada saat itu. Gelandang Denmark berusia 29 tahun yaitu Christian Eriksen ini tiba-tiba pingsan dan juga ambruk di lapangan tanpa ada kontak fisik apapun. Iya, ini gara-gara serangan jantung mendadak. Di saat itu juga semua tim medis langsung melakukan CPR selama 10 menit. Bahkan dokter juga menggunakan alat kejut untuk bisa mengembalikan detak jantungnya. Sementara rekan-rekan setimnya ikut membantu dengan membentuk lingkaran untuk melindunginya dari sorotan kamera. Dan untungnya semua usaha ini berhasil teman-teman. Kalau aja pertolongan itu terlambat, mungkin aja semuanya tuh bakal berakhir berbeda ya. Level 3. Kaki loyo. Yang suka olahraga bertarung gitu pasti udah gak asing dong ya sama Anderson Silva. Nah, tapi siapa yang nyangka sih kalau sosok yang sangat kuat ini pernah mengalami kejadian mengerikan di oktagon. Bahkan bisa dibilang ini tuh adalah salah satu momen paling gila yang pernah terjadi sepanjang sejarah UFC. Jadi waktu itu legenda asal Brasil ini harus ketemu sama Chris Weidman demi gelar juara dunia kelas menengah. Nah, di ronde kedua dia cobalah buat ngelakuin leg kick ke musuhnya itu. Cuma di sini Chris tuh berhasil menahan tendangan itu teman-teman. Dan seketika kakinya si Silva ini langsung patah dan dia nggak bisa berbuat banyak juga. Ngeri banget kan? Dan yang sedihnya, cedera itu nggak cuma menghentikan pertarungan, tapi juga hampir mengakhiri karirnya si Anderson Silva. Gara-gara selebrasi. Berikutnya datang lagi nih dari dunia sepak bola ya. Pada 14 Oktober 2014 setelah mencetak gol penyimbang untuk timnya, pemain berusia 23 tahun ini ngelakuin selebrasi andalannya tuh, yaitu salto ke belakang teman-teman. Namun yang kali ini gagal total. Dia salah mendarat dengan posisi leher terlebih dahulu yang langsung membuatnya tidak sadarkan diri di lapangan. Akibatnya tulang belakangnya itu rusak parah dan dirinya juga meninggal dunia 5 hari kemudian. Sedih banget kan? Dan untuk menghormatinya, klubnya tuh sampai mempensiunkan jersey nomor 21 miliknya itu teman-teman. Cedera fatal. Yang kali ini lebih fatal lagi sih teman-teman. Nih kalian lihat sendiri dulu deh. Jadi waktu itu Edgar Andrade ini mau blok bola tuh ceritanya. Kakinya malah ketiban sendiri sama badannya. Ya alhasil engkelnya tuh patah. Jujur ngelihat kayak begini gue langsung merinding sendiri sih. Tapi yang luar biasanya dia tuh berhasil bangkit dan menolak untuk menyerah. Iya, setelah berbulan-bulan menjalani pemulihan dan juga terapi intensif, dia akhirnya kembali bermain dan bahkan merebut lagi posisinya di tim utama klubnya. Gak gampang loh teman-teman balikin mental setelah cedera kayak begini. 4. Salah mendarat. Seorang pesenam asal India bernama Anand Rao punya nasib yang buruk banget nih kalau bisa gue bilang. Mungkin karena tekanan di perlombaan juga, dia nggak fokus tuh buat bikin gerakannya menjadi sempurna. Jadi waktu dia salto ke depan, ternyata putarannya tuh kurang, yang mana bikin dirinya mendarat di posisi yang salah. Dan kebetulan yang mendarat duluan itu bagian kepalanya. Dalam sekejap, segalanya langsung berubah. Cedera itu bikin dia lumpuh permanen dan juga membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Gara-gara ini nih, Federasi Senam Internasional akhirnya bikin peraturan untuk melarang gerakan tersebut dalam semua pertandingannya ya. Ketimpa di leher.
Pada 18 Februari 2025 di sebuah gym sederhana di India, Yessica Akaria, seorang atlet muda 17 tahun mengalami kecelakaan fatal saat sesi latihan. Jadi untuk pecahin rekornya, waktu itu tuh dia pengen ngelakuin squat dengan beban 270 kg, yang mana berarti 3 kali lebih berat dari badannya sendiri. Sayangnya, semua itu justru berakhir tragis. Gak lama setelah tiang itu diangkat, tubuhnya tiba-tiba aja kehilangan keseimbangan, teman-teman. Dalam sekejap, batang besi seberat 270 kg itu jatuh menimpa lehernya. Meskipun dia cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, sayangnya dia dinyatakan meninggal gak lama setelah sampai di rumah sakit. Datar. Menurut gue, apa yang dialami sama Albert Gonzalez kali ini sadis banget sih. Tapi anehnya kok dia bisa kelihatan santai banget sama cederanya ya. Jadi di pertandingan Bellator, dia itu mau nendang kaki lawan itu, teman-teman. Cuma yang terjadi malah prak, tulang kakinya patah dan dia tuh nggak bisa ngelanjutin pertandingannya. Tapi yang bikin gue tuh salah fokus, cedera kayak begini pasti rasanya tuh sakit banget kan? Kenapa ekspresi dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya? Ya mirip sih sama kejadiannya Anderson Silva, tapi kayaknya mentalnya si Albert ini jauh lebih gokil nggak sih? Datar aja gitu mukanya. Level 5. Kena curang. Pernah lihat muka petinju ini nggak? Buat yang nggak tahu, dia adalah Pritchard Cullen ya. Petinju muda berusia 23 tahun yang waktu itu belum pernah kalah. Nah, saat itu dia harus ngelawan Terrell Williams. Cuma si Terrell ini terus-terusan curang dengan mukul bagian kepala belakang. Padahal kita tahu kalau hal itu dilarang kan? Meskipun Cullen tuh sudah protes ke wasit, tapi sayangnya tidak ada apa-apa teman-teman. Sampai terjadilah hal yang tidak diinginkan kali ini. Di ronde ke-9, Cullen tuh tumbang 2 kali, di mana dia langsung dibawa keluar ring di sana. Nah, waktu di bawah, dia tuh sempat ngomong kalau dia nggak bisa ngelihat sebelum akhirnya pingsan dan dokter tuh nemuin pendarahan besar yang terjadi di otaknya. Sejak hari itu, hidupnya Cullen tuh berubah total, di mana dia koma berbulan-bulan dan sekarang cuma bisa berkomunikasi lewat gerakan mata saja. Tabrakan di udara. Bayangin deh, lagi nonton pertandingan baseball, dua pemain yang sama-sama ngejar bola tuh terbang di udara. Terus tiba-tiba aja, bam, tabrakan keras kepala lawan kepala. Itulah yang terjadi sama Carlos Beltran dan juga rekan timnya Mike Cameron di pertandingan New York Mets pada tahun 2005. Serem kan? Bahkan keduanya sampai nggak ada yang bangun dari tanah. Hasilnya terus gimana? Cameron geger otak parah, patah hidung, dan 2 tulang pipinya retak sampai harus dioperasi. Begitupun dengan Beltran, tulang pipinya retak, geger otak ringan, dan lengan kirinya memar parah. Untungnya sih mereka nggak ada yang meninggal ya. Soalnya kalau ngeliat tabrakannya bener-bener ngeri banget sih. Right center, Beltran. Oh, terrible collision. Oh boy. Beltran. Salah perhitungan. Pada 5 Oktober 2003, seorang penerjun wingsuit profesional dan salah satu yang terbaik di dunia yaitu Dwayne Weston yang pada saat itu berusia 30 tahun mencoba melakukan atraksi yang begitu berbahaya. Rencananya dia akan terbang melintas tepat di atas jembatan Royal George di Colorado, sementara temannya terbang di bawah jembatan. Namun terjadi kesalahan perhitungan yang fatal. Weston terbang terlalu rendah dan dengan kecepatan hampir 190 km per jam, kakinya membentur pagar baja jembatannya. Akibatnya, salah satu kaki itu putus seketika dan kemudian dirinya jatuh nggak terkendali dari ketinggian hampir 300 meter ke bebatuan yang ada di bawahnya. Dwayne Weston tewas seketika di lokasi kejadian. Aksi yang seharusnya menjadi momen spektakuler justru berakhir menjadi salah satu kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah olahraga ekstrim. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.